berkumpul bersama-sama dalam acara Diseminasi Budaya Positif CGP Angkatan 9. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Izinkan saya selama pembukaan acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan oleh kepala sekolah, yang keempat pembebasan budaya positif oleh ketiga CGP, dan yang kelima adalah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, acara ketiga yang disampaikan oleh kepala sekolah kepada Ibu Budi Kristindia SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak dari SD 1 Sukoharjo, dan yang saya banggakan teman-teman guru dari SD 1 Sukoharjo. Yang pertama, selalu kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan petunjuknya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang ini dalam kegiatan Diseminasi Budaya Hidup Positif, Diseminasi Budaya Positif CGP Angkatan 9 Kabupaten Kendal. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti di rabbal alamin. Bapak Ibu yang pertama, terutama saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan inisiatif dari teman-teman guru penggerak. Mungkin ini bagian dari tugas yang harus segera diselesaikan, dan terima kasih juga atas dukungan dari teman-teman yang lain karena kegiatan ini bisa berjalan dengan adanya bersama kita semua, kita saling mendukung. Mungkin itu bagian
positif, dengan berpikir positif, segalanya tentu akan lebih mudah daripada kita itu selalu berprasangka yang tidak baik, sehingga hal-hal akan kelihatan tidak baik. Yang negatif dari prasangka negatif itu nanti timbulnya yang tidak baik. Tetapi sejak awal kalau kita berpikir positif, hal yang kita inginkan yang baik-baik, segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar. Dan nanti dari teman-teman guru penggerak mungkin bisa berbagi bagaimana kita bisa membiasakan budaya positif ini di lingkungan kita, terutama di sini adalah di lingkungan sekolah kita. Karena kita punya banyak sekali tanggung jawab di sekolah ini sebagai sekolah adiwiyata, sebagai sekolah yang berada di pusat perkotaan, yang paling murid itu seperti ada mata-mata yang ada di sekeliling kita. Semua yang kita lakukan itu kelihatan, kita seperti akuarium. Jadi zaman sekarang itu media massa begitu kentalnya, begitu hebatnya, sehingga apapun yang kita lakukan akan direkam oleh orang-orang yang ada di sekeliling. Mari kita saling menjaga hal tersebut. Mari kita saling bekerja sama agar sekolah kita ini kedepannya menjadi sekolah yang kita harapkan, yang diinginkan oleh wali murid, dan paling utama adalah sekolah yang menjadi pendidikan, tempat pendidikan yang paling menyenangkan, nyaman, yang tadi positif itu nantinya pasti mengarah bagaimana kita menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi anak-anak. Pendidikan kelas yang situasinya ramah ya, nyaman, dan mungkin membuat anak-anak betah, sehingga ketika anak-anak mendengar bel pulang itu mereka tidak malah hore gitu, tapi kok jangan pulang dulu Bapak Ibu, karena mereka masih ingin belajar. Itu nanti harapannya seperti itu. Ketika gurunya izin, anak-anak Pak Guru hari ini izin, kenapa Pak Guru, kenapa mau orang yes gitu ya, karena itu berarti ada hal-hal yang perlu dibuka tadi mungkin ya, hal-hal negatif yang harus kita bongkar itu, sehingga segala sesuatu akan menjadi lancar karena ada budaya positif yang kita kembangkan. Mohon maaf itu yang dapat saya sampaikan, nanti saya malah banyak sekali waktu yang terbuang. Semoga kedepannya lancar, membawa dampak yang baik, bermanfaat untuk kita semua. Selamat bertugas untuk dalam guru penggerak, semoga sukses dan segera lolos sebagai guru penggerak, tugas-tugasnya juga selesai dan dapat menunjukkan tugas ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih untuk sambutan Ibu Budi Priscilia. Acara yang keempat adalah pembahasan budaya positif oleh ketiga CPD. Waktu sepertinya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami bertiga untuk pembahasan budaya positif. Yang pertama, perkenalan. Di sini kami bertiga. Yang pertama saya Fauzia, SPDSD. Yang kedua Siti Nurjana, SPDSD. Yang ketiga Priyanto, SPDSD. Di sini kami bertiga akan mengibaskan budaya positif untuk Bapak Ibu guru sekalian. Sebelumnya, salam bahagia, selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah tercinta. Tujuan diseminasi budaya positif: yang pertama, berbagi konsep budaya positif; yang kedua, berbagi pengalaman penerapan budaya positif. Topik dalam diskusi pada pagi hari ini, yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal; yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi yang nanti akan disampaikan oleh Bu Siti Nurjana;
Kemudian yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas yang nanti akan saya pandu sendiri. Kemudian diskusi yang kelima tentang restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang keenam restitusi segitiga restitusi yang akan dipandu oleh Bapak Priyanto. Baiklah Bapak Ibu, kita awali pengimbasan budaya positif yang akan dipandu oleh Bu Siti Nurjana. Kepada Bu Siti Nurjana disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Fauzia. Hari ini pembelajaran yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini saya akan memberi pembelajaran tentang perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Bisa Bapak Ibu simak dulu. Ada A dan B adalah Anda dan teman Anda. Sobeklah beberapa cat kertas, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk teman B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja yang dia lakukan agar dapat membuka kepalan tangan Anda atau tangan si A. Apa yang terjadi? Monggo praktek paradigma ini bisa 2 orang guru untuk maju ke depan untuk mempraktekannya. Monggo untuk berpartisipasi mempraktekannya. Untuk si A, genggaman tangan atau apapun perumpamaan sesuatu hal. Pak Wartoyo menggenggam atau sebagai pelaku A dan B Bu Uis untuk sebagai pelaku B. Dalam genggaman Pak Wartoyo ada sebuah atau bayangan tentang hal yang penting bagi Pak Wartoyo. Untuk menggenggam ini bayangan apa yang ingin hal penting apa yang ingin Anda genggam pada tangan Pak Wartoyo, silakan. Dan yang tulis untuk merayu atau membujuk Pak Wartoyo agar Pak Wartoyo membuka genggaman tangan pada Pak Wartoyo. Monggo, silakan. Pak Wali yang baik hati, bisakah Bapak melepas genggaman tangan tersebut? Kenapa? Untuk membuka genggaman, Bu Uis ingin mengetahui isinya. Tentu saja saya tidak bisa memberikannya. Silakan Anda untuk merayu sampai genggaman tangan yang ada pada Pak Wartoyo dapat terbuka. Bolehkah saya intip sedikit? Itu tidak boleh. Tidak boleh, tidak bisa. Harus dengan cara apa saya bisa membuka genggaman tangan Pak Wali? Coba aja dengan berbagai cara. Silakan. Mungkin dengan nanti bisa beli bakso. Dengan kuat atau dengan kekerasan mungkin. Dengan apa ya Pak? Kira-kira kasih clue sedikit Pak. Kasih clue sedikit. Enggak bisa. Oh, ternyata dalam paradigma ini Pak Wartoyo bersikukuh tidak akan membuka genggaman tangannya karena apa alasan Bapak Wartoyo tetap
bisa sangat pribadi. Yang pertama sangat pribadi untuk diri saya sendiri yang tidak harus orang lain tahu. Yang kedua bisa jadi untuk orang lain tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat. Jika hal ini saya berikan juga akan membahayakan orang lain, itu bisa terjadi. Makanya tetap tidak akan saya buka untuk diberitahu. Manakala saya misalkan saya dengan saya buka, saya beritahu, berarti hal-hal itu adalah hal-hal yang baik, bisa dilakukan, bisa dilaksanakan oleh teman-teman pada lingkungan sekolah ini yang baik. Tapi kebetulan yang ini tidak saya berikan karena sangat pribadi. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Terima kasih untuk Pak Wartoyo dan Bu Uis. Pak Wartoyo si kakak untuk tidak membuka genggaman tangannya. Apakah suatu saat Pak Wartoyo akan membuka genggaman tangan Anda atau tetap kakak untuk mempertahankannya? Sepanjang pribadi, apalagi sangat pribadi, ya tetap saya sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Karena hal itu pribadi, maka genggaman Pak Wartoyo tidak akan dibuka. Next. Apa maksud dari peragaan tadi? Yaitu perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilustrasi kontrol. Berarti genggaman tangan pada Pak Wartoyo itu adalah untuk mengontrol diri sendiri atau mengontrol diri Pak Wartoyo untuk tetap mempertahankannya. Ilustrasi, guru mengontrol murid. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada dua, yaitu stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol atau pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Apakah makna disiplin? Menyambung teori kontrol tadi. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Pembelajaran yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia.
manusia ini dibedakan antara motivasi eksternal atau dari luar, yang motivasi internal itu berada dari diri sendiri. Kalau eksternal luar dari diri sendiri, kalau internal dalam diri sendiri. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini termasuk motivasi eksternal atau dari luar diri sendiri. Dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi eksternal. Tiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi internal dari diri sendiri. Ini adalah tujuan disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. Anders William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diane Gosens tahun 1998, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di dalamnya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Merdeka belajar, sering kita dengar kurikulum Merdeka Belajar yang sedang kita laksanakan. Merdeka, apa itu merdeka? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cukup cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Hukuman tidak hanya untuk menyakiti atau memberi anak sanksi, tapi ada hukuman untuk penghargaan. Memberi anak itu suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan tersebut dapat menurunkan kualitas. Penghargaan dapat mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Beri dukungan secara khusus kepada anak. Beri pengakuan secara pribadi dengan mengajak anak ditanya. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian tanpa menyakiti satu murid pun. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukaan. Kemarin pembukaan nilai kebajikan dan situasi.
Yang pertama, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali situasinya pada saat menolong murid baru di kelas, kita. Saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu situasi pada saat kamu membantu teman-temanku di tugas kelompok. Terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Di sini, monggo ibu-ibu, ini ada suatu kalimat, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Beda ya antara hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu nanti bisa menjawab. Yang pertama, ada suatu kasus atau suatu kalimat, yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Untuk saya terlambat menulis itu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Ada alasannya? Alasannya supaya dia nanti termotivasi pada pikirannya, tidak akan lagi terlambat, tidak akan terlambat, karena itu tidak menyakiti tapi mempertebal ingatan saja. Jadi termasuk konsekuensi. Oke, kita simpan jawaban dari Pak Wartoyo, yaitu nomor 1 konsekuensi. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Monggo, Hukuman. alasannya Bu? Kalau menurut saya biasanya hukuman itu cenderung fisik, karenanya itu menjadi cedera gitu. Jadi menurut saya cenderung hukuman. Terima kasih. Kita simpan jawaban yang kedua, yaitu hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hanya tidak menggunakan masker, murid disuruh push up 15 kali. Menurut Pak Sakurut, hukuman atau konsekuensi? Hukuman Bu, karena alasannya sama dengan Tony, cenderung ke khusus. Terima kasih. Pertanyaan yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ketika teman yang mencoret-coret, dia harus menggantikan kertas. Menurut Bu Nuli, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Menurut Bu Safa, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terakhir yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut Bu Uis, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terima kasih. Jawaban sudah disimpan. Mari kita bahas. Next. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin jawaban Bapak Ibu ada yang benar, ada yang salah. Antara hukuman dan konsekuensi. Oke, yang pertanyaan pertama 100 kali mencatat 100 kali dalam buku kalimat, yaitu sebagai hukuman. Hukuman itu tidak hanya secara fisik. Hukuman tidak secara fisik saja. Hukuman bisa tadi sudah seperti penghargaan, tetapi untuk mendidik anak. Ya. Lari
konsekuensi karena telah mencoret-coret ya harus mengganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar dan yang menumpahkan itu konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat waktu pembelajaran PJOK, itu termasuk pembelajaran, makanya konsekuensi. Dan terima kasih aplaus untuk Bapak Ibu semua. Next, lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Hukuman konsekuensinya anak menghargai disiplin. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Identitas gagal atau hukuman, identitas sukses, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Identitas gagal hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi dari identitas kesuksesan atau disiplin, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Disiplin, konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi memuaskan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi disiplin, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, masalah terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah kamu diharuskan. Konsekuensinya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusi apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini negatif sebagai hukuman, konsekuensi netral, dan restitusi positif. Terima kasih atas pembelajaran pertama dan kedua yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada Bapak Ibu semua. Lanjut ke pembelajaran 3 yang akan dibawakan oleh Bu Fauzia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti atas waktunya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan?
keyakinan kelas. Ya. Di sini ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Baiklah Bapak Ibu, monggo ada yang mau menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Monggo. Kalau untuk menurut saya, menggunakan helm itu sebagai safety untuk perlindungan diri sendiri apabila terjadi suatu eksiden atau kecelakaan pada saat mengendarai kendaraan. Oke. Kemudian untuk yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Monggo, Buning. Mungkin 3M itu waktu itu begitu ketat sekali ketika kita ada COVID itu, untuk melindungi kita dari virus-virus yang waktu itu namanya COVID-19 yang begitu mudah ditularkan lewat udara, lewat cairan dari air liur dan sebagainya. Untuk kesininya mungkin menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak itu juga untuk menjaga melindungi kita dari segala macam virus yang lainnya, tidak harus karena COVID-19, karena untuk COVID-19 ini sudah berlalu, tapi kebiasaan ini mari kita tetap jaga, di jalan kita tetap pakai masker, kita sering cuci tangan di rumah, di tempat-tempat umum untuk menjaga kebersihan kita, dan menjaga jarak itu juga untuk menghindari virus, tidak harus virus COVID-19. Terima kasih. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Monggo. Terima kasih. Ini dampaknya sangat banyak sekali menurut saya. Pertama, mendidik kita semua untuk disiplin waktu. Yang kedua, jika ketinggalan, paling tidak yang bersangkutan akan ketinggalan materi. Yang ketiga, yang ketinggalan atau datang terlambat akan mengganggu peserta yang lain. Biasanya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Semuanya jawabannya betul. Ada intinya. Next, Bu Luli. Yang pertama, untuk keselamatan, ya betul tadi Bu Uwis menjawab untuk safety. Kemudian yang kedua itu untuk kesehatan, pada intinya untuk kesehatan gitu. Kemudian yang ketiga agar disiplin waktu tadi yang diungkapkan Bapak, betul semuanya. Peraturan dan keyakinan itu berbeda Bapak Ibu. Keyakinan berbeda dengan peraturan. Namun keyakinan itu muncul dari peraturan-peraturan. Peraturan dulu dimunculkan, peraturan misalnya harus datang tepat waktu, itu sebuah peraturan. Ya. Keyakinannya apa? Nanti akan dicontohkan di next berikutnya. Yang kedua, keyakinan itu bersifat abstrak, ya, sedangkan peraturan bersifat konkret. Konkret itu artinya lebih mengkerucut, ya, mengkerucut. Abstrak itu muncul apa istilahnya? Abstrak itu daya kurang jelas. Yang ketiga, keyakinan itu berupa pernyataan universal secara umum, dibuat dalam bentuk positif. Nah, nanti ada contohnya. Kemudian keyakinan tidak begitu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami dibanding peraturan jumlahnya cenderung banyak. Ketika kita di kelas biasanya kita membuat peraturan, atau di sekolah kita ada peraturannya banyak, peraturan ini. Nah, tapi nanti di keyakinan itu dibuat sederhana, ya, cenderung bersifat abstrak. Next, prosedur
pembentukan keyakinan. Nanti Bapak Ibu awal pembelajaran biasanya kita membuat keyakinan kelas. Ya, bagaimana prosedur membuat keyakinan kelas? Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kita atau di kelas untuk bercurah pendapat, ya, berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas kita. Ya, nah disuruh berpendapat. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau di poster atau kertas plano, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Pendapat-pendapatnya ditampung, dicatat, di kertas besar. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Misalnya, gantilah kalimat-kalimat yang bentuk negatif menjadi positif. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu jangan, ada kata jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kalimat negatif. Kalimat positifnya bagaimana? Berjalanlah di kelas atau koridor. Lebih halus kalimatnya. Ini daripada jangan, kesannya kan dilarang. Gitu next dulu nih. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ditinjau kembali. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Tadi sudah ada contoh ya peraturan-peraturannya. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Sudah ada peraturan, kemudian kita cari kebajikan, nilai kebajikannya atau keyakinannya. Contoh, berjalan di kelas itu termasuk kebajikan atau keyakinan di kelas. Dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, itu kan aturan. Keyakinan kelasnya apa? Saling menghormati atau nilai kebajikannya hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Sudah disepakati ya, tadi aturan-aturan itu tadi, kemudian disepakati. Berarti keyakinan kelas ditemukan satu, saling menghormati. Kegiatan ini merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Paham ya Bapak Ibu tentang apa itu peraturan, apa itu keyakinan kelas. Next. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Kalau sudah terbuat keyakinan kelas bersama-sama, selanjutnya kita review. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Terlalu banyak ingatnya, ya nggak hafal mana. Nah, setelah keyakinan sekolah atau kelas sudah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan mendatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Kalau di kelas berarti guru kelas dan murid. Kalau di lingkup sekolah berarti semua warga sekolah. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Kalau keyakinan di kelas berarti kita tempelkan di kelas. Kalau keyakinan yang dibuat oleh warga sekolah semuanya ditempel di lingkungan sekolah yang dilihat apa istilahnya tepat. Next. Dari tadi saya sudah
peraturan kelas. Yang pertama kita buat peraturan kelas, ya. Setelah dibuat peraturan kelas, akhirnya muncul keyakinan kelas. Keyakinan itu datang dari diri kita, ya. Kemudian setelah keyakinan kelas jadi lingkungan yang positif. Setelah lingkungan positif menjadi budaya positif. Budaya positif di kelas, budaya positif di lingkungan sekolah. Next. Bapak Ibu, di sini ada dua gambar yang menurut Bapak Ibu yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Terus mengapa? Coba yang hijau bisa buku Bapak Ibu lihat. Hijau dengan yang putih. Sama-sama judulnya kesepakatan kelas. Sama-sama judulnya kesepakatan kelas. Sampun? Nah. Monggo, Bu Safa, ada yang mau Bu Safa mau menjawab? Untuk yang gambar hijau dan putih itu judulnya sama Ibu? Ya, sama-sama kesepakatan kelas. Tapi mana yang termasuk itu keyakinan kelasnya? Yang mana? Coba dicermati. Yang hijau. Yang hijau. Monggo, ada yang lain mau menjawab? Kuning. Yang hijau. Hijau yang sebelah sini. Next, monggo Bu Luli. Digeser Bu Luli. Next. Yang merupakan keyakinan kelas adalah gambar yang berwarna putih. Coba dilihatkan kembali Bu Luli. Ya, yang putih. Kenapa Bapak Ibu? Yang coba bisa dilihat kami guru dan murid yang saling menyayangi. Dibuat dari peraturan kelas seperti itu. Oke. Ya. Kesepakatan dan keyakinan itu berbeda, Bu. Oke, berbeda. Oke, tadi sudah saya jelaskan di awal, berbeda. Oke. Nah, yang B, kami murid yang semangat belajar, semangatnya belajar. Oke. Itu merupakan keyakinan. Ya. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Bukan maksudnya dilarang bullying. Nah itu kan sebuah bukan keyakinan tapi sebuah peraturan. Kalau dilarang bullying itu cenderung kepada peraturan. Tapi kalau keyakinan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu Bapak Ibu ada bedanya peraturan dengan keyakinan. Gitu. Walaupun sama-sama judulnya. Itu yang hijau datang tepat waktu mengucapkan salam. Emang seperti itu kan peraturannya, peraturan bukan keyakinan. Seharusnya keyakinannya apa? Kami akan berangkat sekolah, gitu ya. Sebelum jam masuk. Ya. Itulah berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Itu juga peraturan. Ya, berdoa sudah termasuk aturan gitu ya. Seharusnya kalau keyakinan kelasnya apa? Apa Bapak Ibu? Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Seperti itu Bapak Ibu, bedanya antara peraturan dan keyakinan. Next Bu Luli. Contoh keyakinan kelas 1. Yang pertama, setiap
anggota kelas perlu belajar, itu keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu senang. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Selanjutnya, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Yang mengejek itu kan peraturan, tidak boleh mengejek, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan berarti setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Banyak saling menghargai itu banyak contohnya. Gitu. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Berarti di kelas semuanya harus aman. Contoh peraturan tidak boleh membawa senjata tajam, itu kan aturan, gitu. Tidak boleh berkelahi dengan teman, itu aturan. Tapi keyakinan kelasnya setiap anggota kelas perlu merasa aman di kelasnya. Keyakinan kelas 5 hampir sama Bapak Ibu, bisa dilihat itu. Kemudian untuk keyakinan kelas 7 itu sudah SMP dan seterusnya, itu lebih istilahnya lebih terurai, ya, cara membuatnya, ada hormat, ada bekerja, diterima dan dimiliki. Next, karena kita berada di sekolah SD, setidaknya kita belajar yang itu saja. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kegiatan tugas saya, tugas kamu, tugas guru, tugas guru. Salah satu kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga sekolah. Setelah keyakinan tadi sudah dibuat Bapak Ibu, peraturan, keyakinan, kemudian kita perdalam lagi menjadi apa? Keyakinan lagi, memperdalam lagi, membuat keyakinan kelas lagi. Yang pertama, langkah apa yang harus dilakukan? Yang pertama, guru akan membuat bagan berisi 4 kotak bagian. Yang kedua, masing-masing kotak diisi judul. Ini guru, tugasnya apa? Terus, guru, tugasnya apa? Kedua, kotak kedua. Yang ketiga, bukan guru. Kemudian, bukan murid, tugasnya apa? Bukan. Yang ketiga, guru bercurah pendapat dengan 2 cara, mengajak murid berpendapat secara individu, ya, mencari mengajak murid untuk berpendapat. Kemudian membagi murid dalam 4 atau 8 kelompok dan setiap kelompok diberikan tugas bercurah pendapat tentang masing-masing tugas atau bukan tugas guru maupun murid tadi, ya. Hasil dari curah pendapat tugas saya, tugas kamu kemudian ditempel di dinding kelas agar dilihat oleh seluruh warga kelas. Maka Bapak Ibu, selanjutnya contoh hasil curah pendapat guru dan murid-muridnya. Tugas saya, guru, tugas kamu. Guru tugasnya seperti itu Bapak Ibu, mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas dan seterusnya. Murid tugasnya apa? Belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham dan seterusnya. Guru tugasnya bukan apa? Menyakiti atau disakiti, bukan tugas guru. Memaksa kamu untuk belajar, bukan tugas guru. Merapikan barang-barang murid, itu bukan tugas guru. Kemudian guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Kemudian mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain, kemudian melakukan tugas guru dan sebagainya. Maka Bapak Ibu, setelah keyakinan tadi dibuat, diperdalam lagi membuat keyakinan kelasnya. Yang bagian keempat itu harusnya murid itu yang murid yang sebelah situ murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Next, ini kegiatan pendalaman untuk tabel T dan Y itu di kelas 7 Bapak Ibu. Kita simak saja hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barangkali orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk melaksanakan pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Itu Bapak Ibu. Karena kita di SD hanya sekilas saja. Next, dulu. Itu contohnya. Contoh
penerapan model T dan Y, tabel T dan Y. Bapak Ibu bisa menyimak kemauan. Lanjut. Peraturan atau keyakinan kelas. Bapak Ibu kita bahas bareng-bareng aja deh, mengingat waktu. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apakah keyakinan kelasnya apa? Ngerti? Kenapa? Merapikan kelas supaya rapi. Nilai keyakinan kelasnya, nilai keyakinan kelasnya itu peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Apa? Menghargai orang lain. Dilarang mengganggu orang lain berarti termasuk menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Seperti tadi itu peraturan. Berarti keyakinan kelasnya apa? Menghargai orang lain, termasuk menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Termasuk keyakinan kelasnya apa? Dilarang menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya apa? Tertib, antri itu termasuk apa? Kesadaran diri atau bisa jadi menghargai orang lain, gitu. Antri harus budayakan antri. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor tadi. Untuk menghargai orang lain, kemudian bisa jadi keselamatan. Next dulu. Itu contoh-contohnya. Itu Bapak Ibu jawabannya. Betul ya? Next. Selanjutnya pembelajaran yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Simak video 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser dan dalam Choice Theory. Bapak Ibu disimak. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami
Sudah Bapak Ibu, itu sekilas tentang video 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu adalah hidup, bertahan hidup atau survival, ya. Yang kedua tentang kebebasan atau freedom, anak butuh kebebasan yang tidak ada saja semua orang. Kemudian fun, yang ketiga fun itu kesenangan, semua orang butuh kesenangan. Yang keempat belonging atau kasih sayang dan rasa diterima, semua orang atau murid itu butuh kasih sayang dan rasa diterima di semua lingkup, di semua lingkup. Yang kelima yaitu power atau penguasaan. Next. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi. Tadi yang kelima, penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain, atau bahkan menyakiti mereka secara fisik karena tadi kebutuhannya tidak terpenuhi yang penguasaan. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Seperti itu yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika muridnya melakukan. Seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak tersebut. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid, namun juga bagi manusia dewasa. Bapak Ibu, Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita. Kalau kita mau berubah ada dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif itu dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang positif, bukan dengan cara yang tadi penguasaan, ya, menyakiti teman. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Untuk diskusi selanjutnya yang akan dipandu oleh Bapak Priyanto. Pada Pak Priyanto, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum saya mengisi dua materi terakhir, silakan Bapak Ibu untuk ice breaking dulu berdiri. Ini nanti ikuti saya. Ikuti saya. Ya. Ini saya bertindak sebagai guru kelas 1 saja, ya. Nanti ikuti. Lagunya 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Saya ulangi ya, ikuti ya. Kita mulai. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, silakan Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Biar rileks Pak. Oke, kita lanjutkan materi saya yang bagian
yang terakhir tadi sudah disampaikan oleh dua ibu guru hebat kita, Ibu Fauzia dan Ibu Siti Nurjainah. Yang berikutnya yaitu nah, 5 posisi kontrol. Oke, 5 posisi kontrol. Berikutnya. Nah, ini ada video 5 posisi kontrol. Lebih dipercepat videonya, Mbak, digeser. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, seperti nah itu. Bapak Ibu silakan disimak. Dulu Mbak, diberikan. Oke. Nah, dari video tadi itu merupakan contoh seorang guru sebagai posisi penghukum, di mana kata-katanya satu kasar dengan nada yang tinggi, kemudian cenderung menghardik, tidak pernah memberi kesempatan pada anak untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi itu posisi kontrol yang pertama, guru sebagai seorang penghukum. Berikutnya Mbak Nuri, geser lagi. Geser yang video. Oke ya, video lagi. Oke, ya, mulai. Kita simak video berikutnya. Oke Bapak Ibu, dari video yang kedua tadi bahwa anak yang terlambat itu mendengarkan omongan dari gurunya bahwa gurunya itu nanti saya bisa dimarahi kepala sekolah, ibu guru bisa jantungan, terus kamu nggak kasihan sama ibu guru. Itu seperti seseorang yang mengatakan pada siswanya sehingga berakibat anak tersebut merasa bersalah karena omongan dari ibu guru tersebut. Jadi untuk posisi kontrol yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Intinya dengan kata-kata tersebut anak-anak menjadi merasa bersalah atas tindakan yang sudah dilakukannya. Berikutnya Mbak, videonya berikutnya. Ya. Nah ini. Nah, remnya sampai bosan ya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kami malah menyalahkan ibu kami.
santai, rileks, seperti hanya ngomong dengan teman sendiri. Karena Bu Guru tadi memposisikan dirinya dalam posisi kontrol itu adalah sebagai teman. Jadi kata-katanya tidak menyakitkan, santai. Ya, berikutnya Mbak Nuri. Lalu set atau apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, untuk video yang keempat ini adalah seorang guru memposisikan dirinya sebagai posisi pemantau. Artinya dalam pemantau ini sudah ada keyakinan kelas yang sudah dibuat, namun anak melanggarnya, sehingga guru tersebut hanya cenderung mengingatkan tentang keyakinan kelas, kemudian konsekuensinya apa seperti itu, dengan bahasa yang santai juga, tidak menghabis seperti yang berhukum. Berikutnya. mengandalkan Oke. Yuk. Sampai awal aduh. Nah, ini lari lagi. Aduh, Selamat pagi Naren. maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa jadwal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alasan saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alasan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan dia? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, Kak. Oke, Bapak Ibu, untuk video yang terakhir ini menggambarkan seorang guru itu sebagai manajer. Jadi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Dalam langkah segitiga restitusi tersebut ada langkah pertama menstabilkan identitas. Artinya ketika anak sudah melakukan kesalahan, itu biasanya takut. Agar bisa diajak komunikasi secara lancar, maka kita harus membuat frekuensinya sama dulu dengan kita. Nah, setelah frekuensinya sama, pikirannya tenang, baru kita ajak ngobrol. Setelah itu validasi kesalahan. Anak ditanya apakah yang sudah dilakukan tersebut benar atau salah. Maka anak akan mengoreksi dirinya sendiri. Setelah validasi kesalahan, tindakan berikutnya adalah membuat menanyakan keyakinan. Apakah yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kelas ataukah belum? Kalau memang belum sesuai, kira-kira keyakinan kelas yang bagian apa? Kalau tadi dikatakan karena terlambat berarti dia
tidak disiplin. Seperti itu. Oke Mbak, slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi berupa motivasi, identitas gagal atau kontrol dari luar, kemudian identitas berhasil, sukses, kontrol dari luar. Ada 2 kegiatan sebagai teman dan pemantau, sedangkan yang identitas gagal itu sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Sedangkan yang identitas berhasil atau sukses itu adalah kontrol diri yang ditindakannya berupa selaku manajer. Nah, perbedaannya sangat nampak di situ. Dari guru berdua, penghukum itu hanya menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Sementara pembuat rasa bersalah berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, kamu tidak kasihan dengan ibu, nanti ibu dimarahi kepala sekolah dan seterusnya. Kemudian posisi sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sedangkan pemantau menghitung dan mengukur atas kesalahan yang sudah dilakukan dengan keyakinan yang sudah dibuat. Sedangkan posisi manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian berikutnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Jadi ada ancaman. Sementara sebagai pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres dengan kamu. Jadi membuat anak itu merasa bersalah. Sementara sebagai teman, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu ingat tidak ibu pernah bantu dan lain-lain. Kemudian yang pemantau, apa peraturannya, apa keyakinan kelasnya. Sementara sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasil yang diharapkan untuk sebagai penghukum hasilnya apa? Anak cenderung memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian untuk yang membuat rasa bersalah itu anak menyembunyikan, menyangkal dan berbohong juga. Sementara sebagai teman itu ketergantungan. Pemantau, posisi pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Sedangkan sebagai manajer menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas. Untuk yang penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sementara sebagai pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sedangkan sebagai posisi teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sementara posisi pemantau, murid meletakkan guru dalam peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sedangkan posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Artinya atas kesadaran diri sendiri. Kemudian murid berkata, sebagai penghukum biasanya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Sementara sebagai pembuat rasa bersalah, itu biasanya anak akan mengatakan, maafkan saya Bu. Seperti itu. Untuk sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Untuk pemantau biasanya kata-kata contohnya adalah berapa banyak hutang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Sementara sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampak pada murid. Sebagai penghukum, ketika guru bertindak sebagai penghukum, itu biasanya murid akan mengulangi kesalahan. Karena akan tahu, biasanya paling cuma disuruh lari, tidak apa-apa, bisa terlambat lagi, seperti itu. Sementara sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya anak akan merasa rendah diri. Karena apa? Dia disalahkan terus, seperti itu. Kemudian ketika kita sebagai posisi teman, dampak bagi murid itu adalah murid akan menjadi lemah dan tidak mandiri. Sementara ketika kita memposisikan kita sebagai pemantau, dampak pada muridnya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang diharapkan. Kemudian sebagai manajer, itu dampak bagi murid yaitu murid bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Berikutnya, bergerak antara peraturan dan nilai-nilai kebajikan.
Jadi intinya kalau peraturan itu sudah dibuat tapi tanpa melibatkan peserta didik, sehingga peserta didik cenderung sebagai objek yang disalahkan. Sementara nilai-nilai kebajikan itu ketika membuat itu kita sudah melibatkan siswa. Contohnya tadi ketika membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Nah, pada peraturan itu guru hanya sebagai pemantau atas peraturan yang sudah ada. Kemudian ketika anak sudah bisa melaksanakan, ya berarti diberi hadiah, bisa berupa ucapan verbal atau gestural seperti jempol, bagus dan lain-lain. Terus ketika melakukan kesalahan, ketika peraturan tersebut dilanggar, maka anak biasanya mendapatkan konsekuensi. Sedangkan nilai kebajikan, ketika kita memposisikan sebagai manajer, itu anak akan menyadari akan kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki dirinya dengan mencari jalan keluar yang terbaik. Berikutnya, pembelajaran yang keenam yaitu segitiga restitusi. Apa tuh segitiga restitusi? Kalau tadi restitusi dengan 5 kontrol, sekarang segitiga restitusi. Kalau segitiga jelas ada 3 bagian. Bagiannya apa saja? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tentunya karakter itu karakter yang baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen tahun 2004. Berikutnya. Nah, langkah-langkah dalam segitiga restitusi yang pertama seperti yang saya katakan di awal tadi, yaitu menstabilkan identitas. Tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Saya katakan sefrekuensi. Jadi anak tidak merasa bersalah, seprofesi dengan kita, sehingga mudah untuk diajak ngobrol. Nah, di sini contoh kata-katanya dari guru, berbuat salah itu manusiawi. Bahkan saya juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi Bapak di sini untuk mencari solusi terbaik. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap daripada dirimu sendiri? Nah, kata-kata pertanyaan dari seorang guru ketika menstabilkan identitas siswa yang melakukan tindakan salah adalah bisa dengan contoh kata-kata tersebut. Berikutnya, Mbak. Yang berikutnya yaitu validasi kesalahan. Tujuannya membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, apakah itu freedom, love and belonging, fun atau survival. Jadi contoh, ketika ada anak yang tidak membawa bekal makanan, kok terus di kelas dia mencuri bekal temannya. Berdasarkan alasan anak tersebut, maka nanti akan muncul sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia yang mana. Ketika anak itu menjawab, karena saya ingin ngerjain anak tersebut, karena saya anak yang kuat, berarti dia bertindak untuk sebagai penguasa. Ketika anak tersebut bilang, saya mencuri karena menu makanan yang diberikan orang tua saya itu saja, berarti dia cenderung bosan. Ketika dia melakukannya karena lapar, benar-benar lapar karena tidak membawa bekal, maka bisa dikatakan kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup, seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Paulus. Jadi ada kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam validasi kesalahan itu guru berkata biasanya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan
dengan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Atau menanyakan apakah yang kamu lakukan itu sudah benar atau salah? Terus menanyakan kamu mau jadi orang seperti apa? Seperti itu. Itu validasi kesalahan. Berikutnya, menanyakan keyakinan dengan tujuan anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi intinya ketika anak sudah tenang pikirannya, kemudian dia sudah mengakui akan kesalahannya, langkah berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Biar anak ini mencari solusi sendiri tentang masalah yang dihadapi, dan tugas guru hanya mendampingi. Ketika anak tidak ada solusi, guru bisa menyampaikan solusi terbaik. Nah, kata-katanya bagaimana biasanya ini? Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Saya contohkan tadi, ketika ada anak yang tidak membawa bekal dan mencuri bekal makanan temannya, itu bisa ditanyakan ketika kamu mengambil bekal makanan teman kamu itu benar apa salah? Itu berarti tindakan validasi kesalahan. Salah Pak. Terus keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Kesepakatan kelas mana yang kamu langgar? Menghargai orang lain Pak, karena orang lain jatahnya makan, sementara makannya sudah saya ambil, seperti itu. Kemudian kita menawarkan solusi. Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Bisa jadi anak akan menjawab, besok saya akan membawa bekal dari rumah Pak. Kalau tidak membawa bekal, saya harus menyempatkan sarapan pagi. Untuk sarapan pagi maka saya harus bangun lebih awal. Itulah solusi-solusi yang diutarakan oleh siswa secara langsung, sehingga posisi dia semakin yakin akan tindakan yang akan dia lakukan berikutnya. Nah, intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dengan cara mengkonfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer adalah, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulainya? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Dan seterusnya. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu di sini adalah contoh penanganan kasus di kelas dari kami bertiga dengan penerapan segitiga restitusi. Diputar ya kasus satunya. Kita simak baik-baik. Oke, jadi kasus yang pertama ini waktu istirahat saya melihat anak dari kampung
kantin, kemudian beli jajan. Setelah makan jajannya itu bungkus jajannya itu dia buang sembarangan, padahal di sebelahnya itu sudah ada tempat sampah yang disediakan. Ini melayani keyakinan kelas. Oke, jadi di situ anak diajak ngobrol santai, kemudian dia juga mengakui kegiatan yang sudah dilakukan itu adalah salah. Setelah dari kesalahan tersebut, anak belajar untuk memperbaiki diri, yaitu karena dia membuang sampah. Itu saya kaitkan dengan sekolah kita yang sebagai sekolah adiwiyata untuk menumbuhkan budaya peduli terhadap kebersihan lingkungan. Nah, dengan anak mengeluarkan solusinya sendiri, yaitu nanti akan lebih bertanggung jawab dan disiplin ketika makan, bungkus jajannya juga akan dibuang di tempat sampah. Itulah solusi yang disampaikan oleh anak pada kasus 1. Yang berikutnya Mbak, yang kasus itu jangan itu, yang berikutnya. Slide berikutnya. Oke. Untuk Bu Faulia. Nah, ini. Yang mana Bu? Yang mau diangkat Bu? Ya, 1 atau 2? 1. Ini kok sulit. Yang 2. Oke, itu juga sama beberapa kasus yang ditangani Bu Faulia. Yang kasus pertama adalah Marcelino tidak mengerjakan tiket sesuai jadwal. Sedangkan yang kedua, kasus 2 adalah Haikal bermain bola di kelas saat istirahat. Berikutnya Mbak, slide berikutnya. Oke, untuk kasus Bu Siti Nurjana di sini mengambil kasus terlambat masuk sekolah. Jadi ada anak yang terlambat masuk sekolah. Berikutnya Mbak. Kemudian ada kasus yang berikutnya adalah apa itu siswa makan saat pembelajaran. Jadi langkah-langkahnya sama. Kami bertiga menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus tersebut. Nah, Bapak Ibu dari video yang ditampilkan sudah ada gambaran bagi Bapak Ibu nanti ketika menangani kasus-kasus yang ada di kelas Bapak Ibu. Sudah apa belum? Masih ada yang ingin ditanyakan? Intinya ketika kita menangani kasus anak di sekolah, itu kita harus menempatkan atau memposisikan kita sebagai manajer. Dengan posisi manajer, kita hanya mendampingi anak. Anak akan menentukan sendiri tentang solusi yang akan dia ambil atas kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian langkah-langkahnya dengan 3 langkah tadi, yaitu ada menstabilkan emosi, kemudian ada validasi kesalahan, dan juga menanyakan keyakinan. Berikutnya Mbak.
Nah, dari rangkaian pada kegiatan pagi hari ini dapat disimpulkan Bapak Ibu bahwa disiplin positif itu sebenarnya terbagi atas beberapa hal. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bu Fauzia, ada Bu Siti Nurjana dulu ya itu ya. Tadi ada makna disiplin, apa sebenarnya disiplin itu, terus belajar kontrol itu bagaimana dan sebagainya. Dengan adanya belajar kontrol itu merupakan motivasi. Motivasi intrinsiknya adalah munculnya nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan dalam bentuk keyakinan kelas. Sementara untuk menghargai diri sendiri itu juga merupakan motivasi intrinsik. Kemudian ketika anak itu melakukan sesuatu, motivasinya adalah untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan, maka itu disebut motivasi ekstrinsik. Sementara dengan 5 posisi kontrol itu kita bertindak sebagai ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, membuat rasa bersalah, dicontohkan disitu untuk menghindari hukuman tujuannya. Sementara sebagai teman dan pemantau tujuannya adalah untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan sebagai manajer tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia yaitu tadi ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Jadi kalau dirangkum untuk mewujudkan disiplin positif atau budaya positif di sekolah kita harus saling kerjasama, saling berkolaborasi untuk menerapkan posisi kita sebagai manajer dan juga menerapkan disiplin sebagai kontrol diri kita masing-masing. Berikutnya kan. Nah, Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan bertiga. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mohon sumbang sarannya, mohon dukungannya sehingga kami bertiga bisa menyelesaikan tugas-tugas sebagai calon guru penggerak ini dengan lancar dan tepat waktu. Sekali lagi kami mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.